ya. Permodern ini kamu nanti kalau baca di buku-buku lain mungkin beda ya. Ini cara aku supaya lebih gampang. Semen kurang. Itu beli semen deh. Duitnya ada di cari yang Merdeka ya, nggih, Pak? Ya sembarang ya. Duitnya ada di tasnya Bapak. Sorry ada tukang. Beli di bawah ya, Le. Ini duitnya tuh di anunya Bapak, dompetnya Bapak di kamar. Toko ngendi gimana? Enggak apa-apa ya. Santai aja ya. Ya ginilah ya. Ada tukang yang kerja gitu. Itu tasnya digantung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kok dompet. Coba Bapak cari. Cari yang minta yang Merdeka kalau ada ya. Ya, kalau nggak ada ya sudah usahakan yang Merdeka. Dia 45 biasanya. Nih. Satu aja. Satu sak. Ya, itu kunci sepedanya. Oke. Sorry teman YouTube, teman TikTok, sorry. Aku orangnya nggak suka formalitas sih ya. Ya begini nih ya sudah mengalir apa adanya, nggak terus di-cut, diedit supaya bagus. Aku bukan tipe itu ya. Aku tipe yang familiar. Jadi kadang-kadang ada yang nggak suka yang mengalir begitu saja ya dimaklumi lah ya. Oke. Ya, aku ulangi, permodern itu adalah membuktikan hal-hal yang implisit ya dengan menunjukkan atau dengan menghadirkan hal-hal yang eksplisit. Nah, itu cara gampangnya seperti itu. Karena kalau kamu lihat Alkitab ini kamu buka, berapa usia pernikahan Ribka ora ono? Nggak ada, sampai mampus nggak ada. Ya. Makanya ada yang perdebatan, ada yang bilang 10 tahun, ada yang bilang 3 tahun. Ya nggak apa-apa, namanya perdebatan silakan saja. Tergantung nanti argumentasinya mana yang lebih kuat. Ya. Karena secara eksplisit nggak ada. Kita harus menarik hal-hal yang implisit. Itulah yang disebut permodern membuktikan hal-hal yang implisit ya dengan menghadirkan hal-hal yang eksplisit. Itu ya. Aku perlu sampaikan ini karena nanti metodologinya seperti itu. Ya. Oke, itu permodern ya. Ini pendekatan hukum. Nanti ada pendekatan penelitian ya yang disebut lagi silogisme. Silogisme. Ya. Silogisme itu ada dua premis pernyataan gitu ya. Dua premis, dua pernyataan. Kita coba mencari benang merahnya. Jadi menarik kesimpulan secara deduktif ya, di mana kesimpulan harus mengikuti penalaran logis dari premis-premis yang dihadirkan. Gitu ya. Ngerti ya? Jadi proses berpikir atau penalaran ya dimulai dari ya hal-hal yang umum menjadi khusus, itu deduktif. Ya, aku ulangi lagi. Menarik kesimpulan deduktif di mana ya kesimpulan itu harus mengikuti premis-premis ya yang dihadirkan. Jadi logikanya itu mengalir gitu loh. Ada benang merahnya, enggak putus gitu ya. Oke. Itu silogisme ya. Premisnya apa dikumpulkan semua nanti ditarik kesimpulan. Oke. Nah, baik silogisme maupun permodern ya, ini akan kita gunakan nanti yang mana itu terserah kamu, apakah itu permodern atau silogisme terserah lah. Yang jelas toolnya sudah aku sampaikan. Karena apa? Secara eksplisit nggak ono usia Ribka nikah itu berapa. Nanti kalau usia Bunda Sarah berapa ketika melahirkan atau ketika meninggal berapa, itu ada eksplisit
Ya, kita tidak perlu melakukan silogisme atau tidak perlu melakukan permodern ini. Nah, lebih gampangnya nanti kamu lihat ketika aku membahas pernikahan Kanjeng Nabi Isa. Jadi kalau kita baca ini perjanjian baru ini ya. Yesus menikah itu ora ono. Sampai mampus nggak ada. Nah, bagaimana Gus Peti bisa menyimpulkan Yesus menikah? Dengan melakukan analisis data Alkitab dengan metodologi silogisme atau permodern. Karena dalam hukum Yahudi itu sangat ketat. Lanang karo wedok kuwi ora oleh sembarangan, nggak boleh main salam, nggak boleh. Nah, untuk Mbak Sera Anita yang di Balikpapan, mohon dipersori, aku belum sempat bahas tentang cadar ya. Muka yang ditutup itu. Yahudi juga mukanya ditutup, Kristen Ortodok ditutup. Gimana ceritanya ya? Sorry sudah ada berapa lama terpending ya. Nanti kita carikan waktu. Ya. Yahudi itu paling ketat, nggak boleh main slonong boy. Lah ini ada seorang wanita bernama Maria Magdalena meminyaki Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus. Tentunya kan bersentuhan kulit. Lah siapa dia? Itu namanya silogisme, itu namanya permodern. Karena tidak ada data yang menunjukkan mereka itu ada hubungan keluarga. Ya, jadi Maria kan banyak Maria ya, kalau Maria Magdalena itu karena dia berasal dari satu daerah di kawasan Israel sana, ada Danau Magdala, maka disebut Maria Magdalena. Nah, begitu cara orang membedakan dengan Maria-Maria yang lain, termasuk membedakan dengan Bunda Maryamnya Kanjeng Nabi Isa gitu ya. Nanti bisa lihat itu fikanya, video kajiannya nggak tahu itu berapa tahun yang lalu sudah aku bahas, cari di YouTube Subandi T. Sukoco ya, Yesus menikah gitu ya. Oke, sudah clear ya masalah silogisme ini, taulnya baru kita masuk ke kajian kita sekarang. Harap dicermati karena ini kalau kamu dulu waktu masih SMA belajar, nggak tahu ya. Kalau gue IPA sih ya, dulu zaman gue ada IPA IPS, itu gue diajari matematika modern. Jadi dia pakai kalimat gitu menjelaskannya ya. Oke, kita dalam mencari tahu berdasarkan data Alkitab berapa usia Ribka ketika menikah ya. Ya, kita pakai data Alkitab ya. Ini data Alkitab. Ya. Pertama, ini A gitulah ya. Atau ini nggak usah karena kita cukup data Alkitab saja. Nanti kalau perlu historis ya kita gali lah ya. Kita di sini aja dulu. Karena ini lebih kokoh. Ya. Pertama atau satu ya. Sarah berusia 90 tahun ketika Abraham berusia 100 tahun. Tolong dengarkan baik-baik ya. Karena kalau nggak dicermati bingung kamu nanti ya. Ya, satu ya. Sarah namanya kan Sarai jadi Sarah. Nggak pakai H ingat gue ya. Sarah ya itu berusia 90 tahun. Ya, 90 tahun ketika Abraham, aku pakai Abraham ya, Ibrahim ya. Abraham berusia 100 tahun. Abraham itu 100 tahun. Nah, kita awali dari sini. Ini termaktub dalam Kejadian 17:17. Di sini ya. Kejadian 17:17. Tolong aku dibantu, kadang-kadang salah baca, salah kutip, salah tulis apa nomor gitu ya. Oke, aku bacakan begini. Kejadian 17:17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya,
Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ini ke belakangnya panjang ya. Ini kan di Al-Qur'an juga disampaikan ini. Sebelum malaikat itu menghancurkan negerinya Kanjeng Nabi Lut ini, mampir dulu ke sini. Ke rumahnya Abraham. Nanti Abraham kaget. Abraham itu, Bapak Ibrahim itu kebaikannya satu, kalau sholat berjamaah. Dua, suka loman, kata orang Jawa, suka memberi. Tiga, kalau makan itu mesti ngajak teman. Kalau kita justru temannya yang dimakan. Nah, loman suka memberi. Ketika para malaikat itu dijamu, ya kan kaya nih Bapak Abraham, suruh potong domba-domba muda, nggak mau makan. Nabi Abraham agak sedikit takut, ya terkejut, loh kenapa? Baru sebab kami ini malaikat. Nah, terus ngobrol-ngobrol, salah satunya diinformasikan akan diberi keturunan yaitu Kanjeng Nabi Ishak. Ismail sudah lahir. Itulah nanti yang akan menjadi perdebatan umum siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail. Dan lihat runtutan sejarahnya aja sudah jelas kok. Runtutan sejarah sudah jelas kok diperdebatkan. Gitu ya. Nanti ujung-ujungnya sudahlah nggak usah diperdebatkan karena sama-sama nggak ada yang dikorbankan. Jadi kacau, kita capek-capek cari data kita, ujung-ujungnya begitu. Ya kalau gitu ya dari awal nggak usah diperdebatkan gitu. Kan nggak ada Ibrahim tidak menyembelih Ishak, tidak juga menyembelih Ismail ya. Itu dalam kajian perspektif Qur'ani sudah kita bahas tentang asbahuka ya. Teman-teman TikTok yang belum lihat silakan lihat di video asbahuka. Itu apakah menyembelih benar yang disembelih lehernya apa enggak? Karena yang di sana itu yang hadir bukan leher di surat As-Sobat, yang lahir itu jidat atau kening. Nggak mungkin ada orang menyembelih yang disembelih itu jidatnya, itu orang goblok. Makanya kita nanti bagaimana memahami asbahuka itu? Apakah itu dipahami secara harafiah atau metafora? Nah, di situ perlunya kita canggih dalam bahasa sastra. Sudah diingatkan sama Al-Quran di surat 3 di awal-awalnya itu surat Al-Imran, ada mutasabihat, ada mukamat. Nanti yang pondok-pondokan yang dia sudah didongengin, terus ustadznya, kiainya menceritakan berbeda dengan yang gue ajarkan, terus sesat. Mbok ya jangan gampang nyesat dong orang. Ya, otakmu itu ya bersihkan dulu dari dogma. Baru dengar kajian gue. Kalau dogma lu bawa ke sini, nggak bisa nerima karena gue itu anti mainstream. Ya, oke. Mumpung gue ingat untuk teman-teman, tolong jangan membawa-bawa channel orang kamu posting di komentarmu di YouTube ya. Dengan segala mohon dipersori, kalau aku ada waktu aku hapus itu. Ya. Nggak usah ya, aku nggak suka itu. Urusan orang, urusan gue. Ya, nggak usah bawa channel orang ke channel gue. Itu aja ya. Jadi aku sudah umumkan ya, kalau aku hapus, karena aku sudah ingatkan, aku nggak suka itu. Jangan campur-campur urusan orang, biar urusan dia, urusan gue. Itu ya. Oke, 100 tahun ya. Sarah itu artinya sebetulnya bukan tersenyum. Kalau diartikan kan tersenyum, Sarah itu bukan gimana ya. Di sini kan terjadi karena loginya Bapak Abraham itu main. Bagaimana mungkin laki-laki berumur 100 tahun dan seorang wanita berumur 90 tahun akan melahirkan anak. Maka itu nanti kalau kita lihat cerita panjangnya itu kan Bunda Sarah tidak hadir dalam pertemuan itu, dia mendengar dari balik kamar. Dia nanti di ceritanya itu di balik pintu itu dia tersenyum. Sebetulnya bukan tersenyum begitu. Tersenyum itu gini loh ya, sinis. Bisa jadi sinis. Gimana jelasinnya? Senyum sinis. Masa sih gue bisa punya anak gitu loh. Tapi dengan tersenyum itu maksudnya begitu. Bukan tersenyum
Atau tertawa? Enggak. Tersenyum sinis ya. Karena apa? Bapak Abraham dan Bunda Sarah itu logikanya main. Ya. Bapak Abraham bilang, gue sudah 100 tahun, istri gue 90 tahun, masa bisa punya anak? Gitu loh. Ya, nah, informasi itu masuk. Tapi bagaimana ceritanya itu bisa kalian baca nanti ya, atau nanti kapan-kapan kita kaji. Kita fokus ke usianya Ribka dulu. Berapa usia dia ketika dinikahi Kanjeng Nabi Ishak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk yang di TikTok jangan lupa tap-tapnya ya. Karena kalau dibiarkan nanti dikirain tidak aktif, nanti sama mesin TikTok dimatiin. Tapi alhamdulillah ini sudah 5.000 K ya, artinya terus jalan. Oke. Kita lanjutkan. Itu yang pertama ya. Ini kamu catat ya, nanti kamu bisa belajar. Atau nanti kamu screenshot ketika di videonya. Yang kedua. Ya, yang kedua. Abraham berusia ya 100 tahun ketika Ishak lahir. Ya. Dua ya. Abraham berusia 100 tahun, Ishak lahir. Ini bisa kita baca di Kejadian 21:5. 21 ayat 5. Ya, ini nanti berunut lah ya. Ini seperti cerita ini. Makanya agak ribet kalau nggak diperhatiin, nggak ngerti nanti ya. Bunyinya begini. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ya, aku ulangi. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi usia Bapak Abraham 100 tahun. Ya. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, Sarah meninggal pada usia 127 tahun. Bunda Sarah meninggal 127 tahun, itu meninggal. Wafat. Tawafain. Nanti kita bahas tentang Yesus itu sudah mati atau masih hidup. Kalau di dalam Islam itu kan nanti kan itu di Al-Quran tuh debatnya itu di tawafa itu ya. Itu tidur. Oh enggak, itu mati. Oh, itu mati. Enggak, itu tidur. Tidur atau mati. Dilihat rangkaian kalimatnya. Enggak ada ceritanya orang hidup di atas langit itu. Ngawur aja gue. Hidup tuh Al-Quran bilang kok, di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, di bumi itu kamu dibangkitkan. Enggak ada di langit kamu hidup. Itu sudah kita bahas ya. Ini Sarah 127 tahun meninggal. Itu ada di Kejadian 23 1 sampai 2. Kejadian 23 ayat 1 sampai 2. Nah, begini bunyinya. Ketiga ya. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Ya. Ya. Sarah hidup, mungkin yang direkod supaya bisa lihat ini ya. Gua agak mereng dikit gini, ya. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah, ya. Kemudian di sini mati, sebetulnya ya jangan mati ya, tapi ya LA ini nulisnya mati, jadi gue ngikuti LA aja. Sebetulnya gue kurang begitu
nyaman bilang mati ya. Meninggal gitu ya. Tapi ya gimana lagi, teksnya begitu terjemahannya. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratap dan menangisinya. Ya. Jelas ya? 102. Ini penting ini, kamu perhatikan angka-angkanya karena nanti kita akan berbicara angka. Usia itu angka. Usia berapa Ribka dinikahi baginda Ishak ya. Oke. Sekarang yang keempat. Ya, yang keempat. Ini analisanya nih ngabisin kopi bergelas-gelas nih. Yang keempat, ya, Ishak berusia 40 tahun. Nah, ini mulai masuk ini. Ketika ia menikahi Ribka. Jadi Ishak usianya berapa? 40 tahun. Menikahi Ribka atau Rebeka. Ribkanya usia berapa? Nah, itu yang kita cari. Ya, itu yang kita cari ya. Yang keempat itu ada di Kejadian 25:20 ya. Ini kepanjangan ya. Nggak hapus supaya ayatnya. Menikahi Ribka ya. Itu ada di Kejadian 25:20. Berapa usianya? 40. Di mana tertulis di kitab Kejadian 25:20 ya. Aku bacakan. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betul orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Jadi Ribka itu masih berkerabat dengan Laban. Ya. Ribka itu ya. Isik dulur ya. Di sini jelas. Dan Ishak ya berumur 40 tahun ketika Ribka ya anak Betel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban. Ya. Orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Nanti kan Yakob sama Bunda Ribka kan disuruh lari ke pamannya Laban. Ketika dia berseteru dengan saudaranya Esau tentang hak kesulungan. Nah, ceritanya gitu. Ya. Ketika ditipu oleh semangkuk kacang merah, itu kan Esau naik pitam itu. Hak kesulungannya itu sebetulnya punya Esau. Tapi Esau ditipu dengan semangkuk kacang merah oleh Yakob ya, yang nanti bernama Israel, terus mau dibunuh, terus Bunda Ribka kan ya nggak mau anaknya saling bunuh, saling tikam. Kamu lari ke pamanmu ke Laban sana. Yang entah pak leknya, entah pak adenya kamu cari sendirilah ya. Yang jelas itu masih berkerabat ya. Nanti pulang-pulang udah bawa bukan 1, 2, 4 istri. Karena Rahel ya bersama budak-budaknya kan dinikahi sekaligus. Itulah cikal bakal nanti bangsa Israel ya. Ya, namamu tidak lagi disebut Yakob tetapi Israel. Gitu ya. Oke, itu cerita lain ya. Oke, yang penting kamu tahu usia 40 tahun. Nah, itu fakta-fakta ini akan kita tarik untuk membuat silogisme, membuat perdomen. Ya, maka dua fakta berikutnya setelah ini ya, kesimpulan yang diperlukan ya dari 4 fakta ini. Jadi dari 4 fakta ini kita akan menghadirkan ya fakta-fakta berikutnya. Kita akan membuat silogisme, kita akan membuat vermoden, terserah kamu pakai istilah yang mana. Ya. Yang kelima. Aku garis bawahin gini ya. Sekarang masuk yang kelima.
Karena ini sudah penting. Saya minum sih. Ini gerai itu nggak ada ini, gue nggak tahu sudah berapa jam ini. Bismillah. Ya. Yang kelima. Sarah berusia 90 tahun ketika Ishak lahir. Sudah ya di kesimpulan 1-2 ini ya. Jadi Sarah itu ya 90 tahun. Sarah itu 90 tahun ketika Ishak lahir. Ini sudah bisa kita ambil dari data 1-2 di atas. Dari data gitu aja ya. Data 1 dan 2. 1 dan 2. Ini ya, Sarah usianya 90 tahun ketika Ishak lahir gitu. Oke. Yang keenam, dari sini kita akan tahu berapa usia ya Kanjeng Nabi Ishak ketika ibunya meninggal. Ya. Ketika ibunya meninggal. Maka kita tahu Ishak ya berusia 37 tahun ketika ibunya meninggal. Yang nggak ada di sini, nggak ada ya. Kita ini mulai vermodern, mulai silogisme ya. Di sini nggak ada usia Ishak 37 tahun ketika ibunya meninggal, nggak ada. Tapi data itu kita dapatkan dari data di atas. Mana tadi ini 127 dikurangi 90. Dari mana 37 tahun itu? Ya, dari ini 127 dikurangi 90 sama dengan 37 tahun. Nih. Sayang papannya kurang lebar. Ini masih ke bawah lagi ya. 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 Oke. Ya. Dari sini, dari 1-2 ini kita bisa mendapatkan yang kelima, Sarah 90 tahun ketika Ishak lahir. Ya, dari 1 dan 2 ini. Ya, terus Ishak berusia 37 tahun ketika ibunya meninggal. Dari mana? Ibunya meninggal 127. Dari mana? Dari ini. Maka 127 dikurangi yang 1 ini, yang 90 ini. Gini supaya kan nggak bingung. Ini 1, 2, 3, 4. Maka ketemu 37 tahun. Jangan kamu cari teksnya di sini, nggak ono. Nggak ada di sini. Sampai mampus nggak ada. Ini namanya silogisme atau vermodern. Gerai itu kalau sudah datang suruh sini. Ya. Ngerti ya? Oke. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya kalau waktunya kepanjangan, gue nggak bisa ngontrol waktu. Ya. Waduh. Ini anunya keluar lagi nih. Teman TikTok sorry ya, teman YouTube sorry ya, TikToknya keluar lagi. Tuh, ini baru keluar tuh. Coba bereskan dulu tuh TikToknya. Bensinnya habis. Tuh. Kamu pakai motor yang mana? Pak Johan. Nggak pakai motor kita? Nggak bisa lewat tadi masih. Oh.
diambil kan. Nggak salah. Terus Pak Johan sekarang ke sana. Iya itu sama tukangnya. Gak kamu kasih duit tuh beli bensin. Kayak wangi uang gue. Ya ambil lagi nih. Wes ngetan soalnya. Oh. Ya kok dicoli. Iya. Itu sudah aktif lagi. Wes. Teman-teman TikTok kalau masuk lagi ya, kita tunggu Mas yang ada di YouTube ya, karena baru rungkat dia. Kamu sini aja Le, sudah berapa jam? Kamu kuliah jam berapa? Ini sudah 9:30. Kira 1 jam lebih. Aduh, atau gini aja kita akhiri aja lah. Nah besok kita lanjutkan ya. Oke, ayo. Karena Bapak juga tukangnya nggak ada yang ngontrol nanti. Ayo Bapak tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mohon dipersori karena kondisi memang tidak memungkinkan, ini ada tukang kerja lagi perlu diawasi. Kajian kita kali ini baru sampai Ishak berusia 37 tahun ya. Ya, ketika bundanya meninggal ya. Ini silogisme atau permodern kita yang pertama ya. Karena nggak ada kalau kamu lihat di kitab suci di sini ya, terjemahan kitab suci ini ndak ada. Itu hasil dari silogisme atau permodern dari 127 dikurangi 90 ini ya. Oke, sementara itu dulu pegang 3, karena ini penting. Kalau kita nggak tahu berapa usia Ishak ketika bundanya meninggal, kita nggak dapat argumentasi untuk menyimpulkan berapa usia Bunda Ribka ya. Oke, sekali lagi mohon dipersori karena memang sudah 1 jam dan saya ada tukang ini harus diawasi. Insya Allah besok akan kita lanjutkan ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka adalah saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih saudara di TikTok yang sempat rungkat tadi ya. Lain kali kalau rungkat segera masuk lagi ya. Dan yang di YouTube terima kasih sudah sabar menunggu saudara kita yang di TikTok ya. Untuk semuanya terima kasih telah ngaji bareng bersama Gus Peti di channel TikTok dan YouTube-nya Gus Peti ya. Semoga kita bisa ketemu lagi insya Allah besok ya. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.